Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran lanjutan dari kelas 11. Kalian sebelumnya pasti sudah mempelajari tentang produk kreatif kewirausahaan kan? Nah, untuk pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang bab proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Sebelum tahu bagaimana tahapannya, kita perlu tahu apa sih itu prototipe. Menurut kamus The Merriam-Webster, mendefinisikan prototipe sebagai model asli yang berpola. Atau orang awam, orang seperti kita, masyarakat seperti kita, mengartikan prototipe sebagai bentuk nyata atau versi 3 dimensi dari produk yang diusulkan. Jadi misalnya kita ingin membuat suatu barang, ada di dalam pikiran kita, sudah ada idenya tertulis, itu kan masih dalam bentuk ide, belum ada bentuk wujud nyatanya. Nanti setelah ide-ide tersebut kita pikirkan, terus sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian sesuaikan dengan budget kita, kemudian kita wujudkan dalam bentuk aslinya. Nah, itu namanya bentuk asli itu namanya adalah prototipe. Kemudian atau secara sederhana dapat diartikan sebagai contoh atau model yang dibuat untuk uji coba. Kalau dalam industri kosmetik adalah disebut sampel. Kalau kalian pernah ke Indomaret atau swalayan-swalayan, pernah lihat hand body atau apa gitu, bentuknya kecil, terus ada tulisannya for sample. Nah, itu salah satu contoh prototipe. Jadi kalau dalam dunia mesin itu seperti robot atau barangnya langsung, itu disebut prototipe. Tapi sebelum dipasarkan ya ke masyarakat, jadi masih untuk uji coba. Nah, kalau di dunia kosmetik kayak gitu, karena yang mereka jual adalah produknya, jadi prototipenya ya sampel itu. Kalau misalnya kalian pernah ke swalayan juga, tuh ada kayak potongan-potongan kue yang masih di piring, tulisannya dapat untuk dicoba. Nah, itu bisa jadi sebuah prototipe, yaitu sebuah sampel. Dalam dunia pertanian, prototipe tersebut bisa kita ambil contoh adalah alsintan. Entah itu hand sprayer, entah itu hand traktor, atau alat-alat lain. Nah, sebelum didistribusikan ke petani, mereka itu membuat contoh bentuk 3 dimensinya. Ini layak atau enggak dipasarkan, sesuai kebutuhan enggak, gitu. Nah, kenapa sih dibuat prototipe itu? Ada beberapa kegunaan dari pembuatan prototipe. Yang pertama untuk pembelajaran, kemudian untuk komunikasi, kemudian untuk penggabungan, dan untuk tonggak atau milestone. Nah, untuk pembelajaran, yang pertama, prototipe atau sampel digunakan untuk menjawab pertanyaan konsumen akan produk yang kita hasilkan. Jadi, kadang tuh misalnya kita buat produk, contohnya traktor. Pasti ada yang nanya, seberapa baik sih produk ini, sesuai nggak sih dengan yang dibutuhkan oleh petani, oleh masyarakat. Nah, dengan adanya prototipe tersebut, kita dapat menjadikan prototipe tadi itu atau traktor tadi itu sebagai alat pembelajaran untuk menjawab pertanyaan konsumen. Jadi, dengan adanya alat ini kita bisa menjawab, ini bisa nih karena ini ada bisa mengolah tanah karena ada bajaknya di bawah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nggak ada wujudnya kan kita masih ngawang-ngawang ya. Gitu. Kemudian untuk sebagai media komunikasi, dengan adanya prototipe tersebut memudahkan kita sebagai produsen atau pembuat untuk menjelaskan ide-ide yang telah kita pikirkan sebelumnya, yang telah kita rancang, dan kegunaan produk.
dengan wujud 3 dimensi yang nyata, sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Bayangkan kalau yang kita tampilkan itu cuma tulisan-tulisan aja, pasti masyarakat atau orang awam itu kan nggak bisa bayangkan ya, ini nanti bakalan seperti apa. Setiap orang kan beda-beda bayangannya. Kalau ada wujudnya langsung, pasti lebih mudah untuk dimengerti. Jadi komunikasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk penggabungan. Dengan adanya prototipe, kita dapat menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan yang selama ini dilakukan. Hal-hal ini atau hal-hal apa yang terhubung dan digunakan sehingga produk tersebut tercipta. Jadi dapat juga kita buat menjelaskan apa-apa yang dibutuhkan dalam pembuatan prototipe itu. Misalnya kalau dalam traktor kita perlu bajak nih, terus dapatnya dari mana, terus ini fungsinya untuk apa, gitu. Kemudian sebagai tonggak atau milestone. Dengan adanya prototipe, kita dapat membuktikan bahwa ide-ide yang kita rencanakan selama ini terlaksana. Pada beberapa kasus dengan adanya prototipe akan memperlihatkan kemajuan dan menjadikan tonggak ukur produk kita. Sebagai contoh nih, kalau kita bikin rumah, sebelumnya kan kalau kita nyewa arsitek ya, atau kita gambar denahnya aja, itu cuma ide aja. Nah, kalau sudah kita buat pondasinya, kita taruh peletakan batu pertama, nah itu kan berarti sebuah tonggak ya, oh ini sudah dimulai nih pembuatan rumahnya. Nah, seperti itu juga contohnya sebagai tonggak. Jadi awal mula. Nah, dalam pembuatan prototipe ada beberapa prinsip yang diterapkan. Yang pertama, prototipe analitik umumnya lebih fleksibel dibandingkan prototipe fisik. Prototipe analitik itu prototipe yang dibuat tidak dalam bentuk nyata, jadi hanya untuk menganalisis. Kemudian yang kedua, prototipe fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga. Kalau prototipe fisik itu bentuk nyata tadi seperti traktor, seperti hand sprayer. Kalau misalnya dalam kendaraan itu sebelum dijual ke konsumen itu ada dibikin dulu kendaraan uji coba. Nah itu dalam bentuk prototipe fisik. Kemudian sebuah prototipe dapat mengurangi risiko iterasi yang merugikan. Kemudian yang keempat, sebuah prototipe dapat memperlancar langkah pengembangan lainnya. Jadi dengan adanya prototipe, kita jadi tahu nih, oh ini berhasil atau enggak. Kalau misalnya berhasil, langkah selanjutnya harus ngapain nih. Jadi kayak gitu. Kemudian yang kelima, sebuah prototipe dapat mengstrukturisasikan ketergantungan tugas. Nah, lanjut. Nah ini tahapannya dalam membuat prototipe. Yang pertama itu kita harus merencanakan prototipe. Yang kedua adalah membuat prototipe. Nah, dalam merencanakan prototipe itu juga ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menetapkan tujuan prototipe. Untuk apa sih prototipe itu dibuat? Begitu. Jadi tujuannya untuk apa? Misalnya untuk mempermudah membajak tanah atau mencari keuntungan bagi diri kita sebagai produsen atau lain sebagainya. Kemudian tahapan yang kedua setelah menetapkan tujuan prototipe, menetapkan tingkat perkiraan konsep. Maksudnya itu adalah dengan ide-ide kita ini kira-kira masuk akal nggak dibuat prototipenya, masuk akal nggak dilakukan. Jadi dikira-kira. Kemudian selanjutnya menggariskan rencana percobaan. Nah, jika masuk akal, kira-kira apa yang dibutuhkan, bagaimana cara pembuatannya. Nah, itu masuk ke dalam tahap menggariskan rencana percobaan. Setelah kita tahu ini masuk akal dan bahan-bahannya ada nih, nggak perlu impor jauh-jauh, terus murah, terjangkau, mudah didapat, kita dapat membuat jadwalnya untuk pembuatannya ini kapan, terus bahan-bahannya itu datang kapan, terus
sudah selesai dibuat itu diujinya ke masyarakat itu kapan gitu. Nah, setelah merencanakan prototipe, kita membuat prototipe. Yang pertama yang kita harus lakukan dalam membuat prototipe itu membuat diagram rinci atau sketsa. Jadi kalau rumah itu digambar, denahnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Kalau robot itu kan biasanya ada sketsanya ya, ada anunya, desainnya seperti itu. Jadi dirincikan nih, oh butuhnya ini, terus ukurannya segini. Jadi harus rinci biar nggak ada kesalahan, biar kalau misalnya sudah jadi ini nggak gagal. Jadi kalau anu nggak rugi-rugi banget gitu. Nah, jadi kalaupun anu cuma ada kesalahannya dikit banget, nggak fatal. Kemudian selanjutnya membuat model 3 dimensi. Kalau dalam dunia robotik itu kan didesain, nanti ada tuh dibikin animasinya tuh. Seperti gambar yang bisa bergerak dapat dilihat dari atas, dari bawah, dari samping. Ada wujudnya, ada luas, lebar, dan tinggi. Kemudian membuat prototipe itu sendiri. Jadi ya melaksanakan pembuatan prototipe, dibikin prototipenya. Jadi ide-ide yang selama ini kita pikirkan, kita rencanakan, oh kita membuat ini untuk ini nih, kemudian bahannya ini nih, uangnya segini nih, kemudian kalau di masyarakat, kalau sudah jadi nanti bermanfaat nggak buat masyarakat, ide-ide tersebut, terus rencana-rencana tersebut kita terapkan dalam pembuatan prototipe nih. Jadi kita buat nih prototipe, kemudian membuat prototipe siap. Maksudnya siap itu kita cek lagi, apakah sudah layak dipasarkan, belum pasarkan sih, diterjunkan di bahasanya. Apakah siap untuk diuji coba, uji coba di masyarakat, di lapangan gitu. Kita cek dulu, jangan-jangan nanti pas sudah sampai di lapangan masih ada yang kurang nih, masih ada bautnya yang nggak ada, masih kurang bahan ini, bahan itu. Jadi dipastikan dulu prototipe tersebut siap. Nah, dalam membuat prototipe itu ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membuat daftar prioritas. Maaf ya, mungkin ini agak terganggu, ada suara-suara ayam. Kemudian membuat daftar prioritas. Seberapa perlu sih prototipe itu dibuat, produk kita itu. Nah, kenapa kok perlu dibuat? Kemudian seberapa bermanfaat produk kita itu untuk masyarakat dan diri kita sendiri. Kemudian hal-hal apa yang nggak perlu dimasukkan. Setelah kita rencanakan tadi kan kita membuat diagram rincinya, bahannya apa saja. Nah, itu kan kita jadi tahu, oh ini ternyata nggak perlu nih dimasukkan. Oh ya, ternyata ini perlu banget. Nah, itu kita membuat daftar prioritasnya. Kemudian menggunakan bahan yang sesuai dengan perencanaan. Setelah kita rincikan tadi kan, jadi tahu, oh bahannya ini sesuai enggak kalau kita mau buat ini, ada enggak di sekitar kita, mudah enggak didapat. Jadi gunakan bahan yang sesuai dengan perencanaan, jangan yang mahal-mahal banget, terus yang yang susah dicari itu jangan, sesuai dengan perencanaan aja. Kalau nggak perlu ya nggak perlu, kalau misalnya bahan tersebut nggak dibutuhkan ya nggak usah kita beli, nggak usah kita gunakan. Pasti kalian pahamlah maksud ibu ini. Kemudian yang ketiga adalah melakukan prinsip ATM. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Ini banyak sekali diterapkan di sekitar kita. Contohnya ya, kalau misalnya kalian lihat ayam-ayam di pinggir jalan, ayam bukan ayam hidup ya, ayam goreng, fried chicken. Itu kan aslinya mereka mengamati dari KFC kan, itu terkenal tuh enak tuh, mereka mengamati
Kemudian meniru, sama-sama bikin ayam goreng. Kemudian memodifikasi. Memodifikasinya itu entah resepnya kah, atau bentuknya kah, atau ukurannya. Entah namanya. Jadi kayak MFC, Mae Fried Chicken. Kemudian BFC, Batuah Fried Chicken. Dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh prinsip ATM. Jadi kita melihat contoh yang terkenal, melihat contoh yang berhasil, kemudian kita mengamati, oh ini nih dijual apa, terus sasarannya tuh ke siapa, kemudian pasarnya gimana, kemudian kita meniru nih, oh mau buat juga yang kayak gini, kemudian memodifikasi, karena nggak boleh sama, ada hak ciptanya. Contoh lainnya misalnya, kalau kalian, Ibu masih kurang tahu ya, kalau di daerah Batuah itu ada coffee shop kayak Janji Jiwa atau Kopi Lain Hati atau Janji Hati dan lain sebagainya. Kalau di Samarinda itu banyak. Nah, yang terkenal dan memang sudah ada dari lama itu kan Kopi Janji Jiwa. Nah, beberapa coffee shop itu meniru Janji Jiwa. Mereka mengamati, oh ini jadi tempat nongkrong-nongkrongnya anak muda nih, laku keras nih kalau dijual. Kalau kita buat coffee shop seperti Janji Jiwa nih, laku keras nih, bisa mendapatkan untung nih. Jadi mereka meniru, sama-sama membuat coffee shop, sama-sama membuat warung kopi, tapi dimodifikasi. Entah itu menunya, jadi menunya mereka kalau di Janji Jiwa pakai gelasnya yang agak tebalan sedikit, terus ada kata-katanya. Nah, nanti dimodifikasi nih, jadi gelasnya agak tipis, terus kata-katanya lebih puitis, atau ada warna-warnanya kah gelasnya, atau bagaimana gitu. Kemudian namanya, nama toko tersebut dimodifikasi jadi Kopi Lain Hati, Kopi Janji Hati, dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu contoh penerapan prinsip ATM, tahu, amati, tiru, dan modifikasi. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan dari Ibu. Mudah untuk dimengerti ya. Kalau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Nah, untuk memperdalam tingkat pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu ini. Jadi tugasnya yang pertama, jelaskan pengertian prototype analitik. Tadi Ibu ada jelaskan prinsip-prinsip pembuatan prototype. Salah satunya itu ada menyinggung tentang prototype analitik sama prototype fisik. Nah, kalau Ibu yang jelaskan tadi itu kan cuma gambaran kecilnya ya. Nanti kalian silahkan cari di internet apa sih pengertian dari prototype analitik dan pengertian prototype fisik. Kemudian yang ketiga, tugasnya adalah carilah contoh usaha yang kalian ketahui, entah di sekitar kalian kah, atau entah kalian lihat di internet kah, atau di berita, atau mungkin pas kalian jalan-jalan ke Samarinda lihat contohnya yang menerapkan tips ATM, salah ini bukan ATP, ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Kalian kan 6 orang ya, masing-masing orang jangan sampai sama ya. Kalau mau didiskusikan silahkan, mau tanya ke Ibu, minta pendapat ke Ibu silahkan, tapi nggak boleh sama. Oke? Nanti kerjakan di buku tulis kalian, ditulis tangan. Kalau kalian mau gambar contoh produknya juga nggak apa-apa, misalnya KFC, lambang KFC. Kemudian contoh produk yang sudah jadi, itu tuh produk yang sudah menerapkan tips ATM. Itu Batuah Fried Chicken, itu memang ada, kalian bisa gambar. Atau mau foto juga gerobaknya juga nggak apa-apa, kirimkan ke WhatsApp Ibu nggak apa-apa, atau di Classroom nggak apa-apa. Tapi untuk yang tugasnya ini, pengertian ini ditulis, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke Classroom. Oke?
Terima kasih. Selamat mengerjakan. Ibu tunggu sampai hari Selasa depan. Semakin cepat kalian mengerjakan dan benar, maka semakin tinggi nilai kalian. Oke, sekian dari Ibu. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya.